Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama dan utama, marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bermuajah bil wujuh, dapat bersilaturahim, dapat bertemu walaupun lewat media, yang mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar diridhoi oleh Allah sebagai amal yang maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Rahmat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan memberikan syafaat pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaatul uzma. Oleh karenanya kita tak henti-hentinya untuk membacakan sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwasanya pada saat Allah memberikan ujian kepada Nabi Adam, kepada malaikat, kepada syaitan, tetapi pada saat itu Nabi Adamlah yang lulus, sehingga syaitan tidak begitu rela atas kelulusan beliau Nabi Adam alaihi salam. Dan atas kelulusan Nabi Adam inilah Nabi Adam diberi tempat yang bernama singgasana surga. Tetapi pada saat itu syaitan telah bersumpah, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan henti-hentinya selalu menggoda Nabi Adam beserta anak cucunya. Ketika itu pertama Nabi Adam digoda oleh iblis, oleh syaitan. Yang pertama, Nabi Adam disuruh untuk memakan buah huldi. Pada saat itu Nabi Adam tidak mau memakan buah huldi karena dipesan oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah engkau Nabi Adam dekati pohon ini, apalagi memetik. Tetapi dengan tipu muslihatnya iblis, begitu Nabi Adam tahu bahwa itu adalah larangannya, selalu digoda oleh iblis. Ketika itu Nabi Adam tergelincir dengan godaannya iblis, sehingga memakan buah huldi tersebut. Karena itu kita tahu bahwa syaitan, iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Karena itu di dalam Al-Quran dipesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Di sini Allah berpesan dengan memanggil manusia dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, padahal ia berbuat keji dan mungkar, kalau saja tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti tiada seorang pun di antaramu yang bersih dari laku keji dan mungkar selamanya. Namun Allah membersihkan siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Karena itu karunia Allah dan rahmatnya dan taufik dan hidayahnya Allah kepada para hambanya
mereka digerakkan mampu bertaubat untuk menghapus dosa-dosa manusia yang telah ia lakukan dan juga menegakkan hukum-hukum Allah dan syariatnya. Karena itu, kalau manusia berbuat kebaikan, kalau manusia itu meninggalkan kemungkaran, bukan karena kemampuan manusia itu sendiri, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan rahmat kepada orang tersebut. Karena itu setiap hari, setiap denyutan jantung dan hembusan nafas, mari kita jauhi wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kita jauhi apa-apa yang dilakukan, yang digodakan setan kepada manusia. Karena apa? Karena manusia itu akan selalu digoda oleh setan. Sehingga pada saat kita melakukan apapun, jangan lupa kita baca ta'awudz. Jangan lupa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada dua setan yang bertemu. Yang satu setan itu badannya kurus. Yang satu itu setannya badannya gemuk. Lalu setan yang kurus itu tanya kepada yang gemuk, "Loh, kok badan kamu gemuk sekali?" Kata setan yang gemuk menjawab kepada setan yang kurus, "Apakah kamu setiap hari makan? Apakah kamu setiap hari minum? Tidak ada henti-hentinya." "Bukan," setan yang kurus, "badan saya ini gemuk karena lantaran saya menggoda orang kafir. Karena lantaran saya menggoda orang yang tidak beriman. Pada saat orang kafir, pada saat orang musyrik itu mau makan, tidak baca bismillah, akhirnya join saya bisa makan bersama-sama. Pada saat orang kafir itu mau tidur, tidak baca bismillahirrahmanirrahim, maka tidur pun bersama-sama dengan aku satu selimut. Pada saat orang kafir itu berbuat apapun tidak menyebut nama Allah, maka akan selalu bersama-sama dengan diriku," kata setan yang gemuk. Lalu setan yang kurus ditanya, "Kamu kok kurus banget? Apakah kamu tidak pernah makan?" Kata setan yang kurus menjawab, "Bagaimana saya tidak kurus? Saya ditugasi menggoda orang mukmin. Pada saat orang mukmin mau makan, orang mukmin itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dan makan pun dengan tangan yang kanan. Maka aku pun selalu hanya melihat orang mukmin itu makan. Akhirnya aku kelaparan, tidak bisa makan bersama-sama." Pada saat orang mukmin itu mau tidur, orang mukmin pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, sehingga saya tidur di emperan. Karena itu kita tahu bahwa orang mukmin selalu mengawali perbuatannya itu dengan bacaan asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ditemani oleh setan. Karena itu setiap perbuatan mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena yang namanya orang berbuat sesuatu yang tidak diawali dengan asma Allah, maka akan selalu dibarengi dengan syaitan. Makan, minum, itu harus selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu, marilah kita untuk selalu mengumandangkan ayat-ayatnya Allah, mengumandangkan asmanya Allah apabila kita tidak ingin digoda oleh setan. Karena itu di dalam suatu hadis dikatakan, "Idza hadara waktus sholat amaro iblisu alaihi laknatu junudahu bi ayyatafarraqu wa ya'tunan nasa wa yashghaluhum manis sholati fayaji'us syaitan ila man aradas sholat." Apabila
telah tiba waktu sholat, iblis pun mengerahkan pasukan, mengerahkan bala tentaranya, supaya apa? Menghampiri manusia. Jadi apabila suara adzan telah terkumandangkan, manusia mau mendirikan sholat, seorang hamba mau mengerjakan sholat, maka iblis dengan sibuk menyebar bala tentaranya. Untuk apa? Untuk menggoda hambanya, untuk menggoda manusia agar tidak mengerjakan sholat. Mereka alihkan dengan kesibukan supaya melupakan sholat. Karena itu apalagi kita yang hidup di zaman sekarang seperti ini, ketika kita mendengarkan suara adzan, banyak anak-anak kita, banyak handetolan kita yang disibukkan oleh HP. Ketika mau sholat, pegang dulu HP itu, coba buka dulu HP-nya, jangan-jangan ada WA yang penting. Ketika mereka sudah pegang HP, mereka sudah larut, sudah lupa terhadap panggilan Allah. Karena apa? Karena inilah bisikan-bisikannya setan. Karena itu apabila kita mau mengerjakan sholat, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Setelah mereka sibuk, mereka melupakan sholat, setan mendatangi orang yang hendak menunaikan sholat, dibisiki, sholatnya nanti saja, setelah kamu menyelesaikan pekerjaan ini. Nanti kalau kamu tidak diselesaikan sekarang, nanti terlunta-lunta. Itulah kelihayan setan, keahliannya setan untuk menggoda manusia. Setelah dialihkan pada kesibukan hingga orang itu mengakhirkan waktunya, akhirnya mereka melupakan waktunya, sehingga sesibuk-sibuknya orang tersebut tergoda oleh setan sehingga tidak terasa bahwa waktunya sholat telah selesai. Karena itu apabila kita sedang mengerjakan perbuatan apapun, kalau kita mendengarkan suara adzan, hentikan perbuatan itu, hentikan pekerjaan itu untuk mendengarkan suara adzan, lalu kita hentikan apa yang sedang kita kerjakan, langsung kita tunaikan sholat. Jangan sampai sholat itu terlunta-lunta waktunya. Kemudian, dan kalau hal itu tak berhasil, orang itu tidak mau digoda karena tahu itu adalah bisikannya setan, itu tidak berhasil, maka setan pun mendorong secepatnya supaya orang itu tidak menyempurnakan sholat. Akhirnya sholatnya begitu cepat sekali, rukuknya cepat, sujudnya cepat, seperti itu kinjeng cewek, begitu sujud langsung bangun lagi, tidak tumakninah, bacaan-bacaannya pun tidak sempurna. Baik ketika ruku, ketika sujud mereka tidak sempurna, ataupun kiroahnya, ataupun bacaan sujudnya, bacaan rukunya. Jangan terlalu lama-lama kamu sholatnya. Akhirnya sholatnya itu seperti orang yang balapan, akhirnya tidak sempurna. Dan kalau hal itu gagal, tetapi setelah dibisiki, jangan khusyuk-khusyuk, yang cepat aja bacaan kamu, tasbih kamu, bacaan ruku kamu, itu tidak berhasil, digoda oleh setan. Tetap khusyuk, sujudnya khusyuk, rukunya khusyuk. Dan kalau itu gagal, maka setan pun membuat kesibukan urusan dunia pada hatinya. Ketika sholat duhur misalkan, begitu adzan langsung sholat, ya, begitu adzan, begitu iqomah langsung mendirikan sholat, dibisikin, nanti jangan lama-lama sholatnya, jangan khusyuk sholatnya. Nanti kalau kamu terlalu lama, terlalu khusyuk sholatnya, nanti sebentar lagi akan turun hujan, nanti pakaian yang sedang dijemur akan kehujanan. Padahal ini yang namanya jemuran belum kering, nanti kalau terkena hujan lagi tidak bisa besok mencuci lagi, ataupun digoda yang lain. Itulah kelihayan setan.
Begitu kesibukan dunia pada hatinya. Dan kalau hal itu tidak juga berhasil, biarkan saja jemuran, biarkan saja padi yang sedang dijemur, biarkan nanti kalau kehujanan, mana kita sedang menghadap kepada Allah, itu tidak berhasil, tetap orang itu khusyuk, maka minggatlah setan dengan penuh kerugian, dengan penuh kehinaan setan itu. Kemudian iblis terkutuk menghukum setan yang gagal dengan mengikat dan membuangnya ke laut. Tetapi apabila setan berhasil dalam misinya menggoda orang sholat, maka ia pun memperoleh penghargaan yang tinggi, maksudnya dimuliakan dan disanjung-sanjung. Karena itu setan itu tidak akan henti-hentinya, akan selalu menggoda manusia karena ingin mencari teman yang sebanyak-banyaknya di neraka. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kayu bakarnya di neraka adalah setan. Kita jangan mau, mumpung ada kesempatan untuk beribadah, karena hidup adalah kesempatan untuk beribadah. Kalau kita sudah mati, kalau kita sudah wafat, di sana kita tidak disuruh untuk ibadah, tetapi apa? Untuk menikmati apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau yang kita kerjakan banyak kebaikannya, maka kita akan diberi penghargaan, kita akan diberi kenikmatan yang berupa surga. Tetapi kalau di dunia ini kita kalau mau ibadah, nanti saja, kita kan masih muda, kita ibadahnya nunggu sudah tua saja. Kalau sudah tua nanti nunggu, nanti kita nunggu yang lebih tua lagi, kita masih jauh dengan kematian. Nanti orang itu akan menyesal. Sebab apa? Dunia adalah kesempatan. Ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia adalah tanamannya apa yang di akhirat. Kalau yang dikerjakan kebaikan, kita akan diberi berupa nikmat surga. Karena itu setan tidak henti-hentinya. Inna lisyaitani lummatan bi ibni adama walil maliki lummatan. Fa amma lummatus syaitan fa i'adus syarri wa takdzibul haqqi. Bahwasanya setan punya daya dorong kepada anak Adam, sebagaimana malaikat juga punya daya dorong kepada mereka. Daya dorong setan menyimpan janji-janji buruk dan juga memalsukan yang hak, sedang daya dorong malaikat itu mengandung janji-janji kebaikan dan membenarkan yang hak. Tetapi kalau setan itu memalsukan yang hak, apalagi di zaman teknologi seperti ini, kita sulit membedakan antara bainal haq wal haq. Kita sulit membedakan antara yang hak dengan yang hoak. Nah, untuk itu kita di bulan Ramadan ini kita dilatih. Untuk apa? Untuk selalu berbuat kebaikan. Mumpung ada kesempatan, bulan Ramadan adalah untuk memperbaiki diri. Ramadan adalah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Laith dalam nasihatnya, perlu diketahui bahwa kita umat manusia punya musuh-musuh yang tangguh, yang harus dihadapi secara serius, yang harus dihadapi dengan penuh kesungguhan. Mereka itu adalah yang pertama, kesenangan hidup atau kehidupan dunia. Fala tahurrannakumul hayatud dunya. Musuh yang pertama adalah kemewahan dunia. Maka janganlah terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia, karena hidup di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita miliki adalah sebuah titipan. Titipan itu suatu saat akan diambil oleh yang menitipkan. Jadi yang namanya kemewahan dunia
bukanlah hal-hal yang hak mutlak bagi manusia, tetapi hanyalah sementara. Wa tilkal ayyamu nudawilu bainan nas, dan pada hari itu aku putar kehidupan manusia. Ada kalanya manusia itu di atas, ada kalanya manusia itu di bawah. Jadi yang namanya kehidupan itu seperti roda berputar. Pada saat orang itu kaya, berarti orang itu sedang diberi kepercayaan, diberi titipan, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah orang itu menggunakan kekayaan itu untuk membantu si miskin? Lalu musuh yang tangguh yang kedua, di samping kemewahan dunia, siapa yang tidak tergiur oleh yang namanya dunia? Siapa yang tidak tergiur oleh yang namanya kekayaan? Lalu yang kedua musuh yang tangguh adalah hawa nafsu kita sendiri. Dialah musuh jahat yang tertangguh. Karena itu setelah Rasul itu perang Badar, itu Rasul itu berhenti. Beliau bersabda, "Roja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar." Aku kabeh, kita ini baru pulang dari perang yang kecil dan akan menuju perang yang jauh lebih besar. Sehingga para sahabat tanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Perang apa yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada perang ini? Kata Rasul, jihadun nafsi, yaitu kita akan menghadapi musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata dohir, yaitu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu seperti anak kecil. Keinginannya itu ingin dituruti terus. Jadi walaupun dalam bulan Ramadan setan-setan itu belenggu, dirantai, tetapi manusia inginnya kadang tidur terus, ya. Begitu sahur, setelah sahur tidur lagi, setelah tidur nanti bangun sholat sebentar, sholat zuhur, nanti tidur lagi, bangun lagi sholat asar, bangun lagi, tidur lagi, begitu seterusnya. Itu bukan godaan setan, tetapi itu adalah apa yang namanya hawa nafsu. Ada aduwika nafsu kallati baina jambaika. Sejahat-jahat musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu sendiri. Ia bersarang di antara dua tulang rusukmu atau lambung. Karena itu kita untuk hati-hati menghadapi hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu keinginan yang tidak bisa terkalahkan kalau kita tidak sadar betul bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga firman Allah, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu." Aku tidaklah melepas hawa nafsuku, sebab nafsu itu menyuruh berbuat jahat. Karena itu kalau orang sudah kakek-kakek pun hawa nafsunya masih ada, walaupun kemampuan dan kemauan dan kemampuan itu sudah tidak imbang. Tetapi setiap manusia yang namanya hawa nafsu itu akan selalu melekat sepanjang orang itu masih hidup. Kemudian yang ketiga, setan bangsa jin. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perdayanya setan bangsa jin. Inna syaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu, untuk itu perlakukan ia sebagai musuh. Kita jangan mau diperdaya oleh setan, dan mudah-mudahan kita akan selamat daripada godaan setan, dan kita sadar betul kalau kita sedang disibukkan oleh dunia, kalau kita sedang diajak oleh kesibukan dunia sesibuk apapun, berarti itu adalah ajakan setan, dan kita jangan sampai menurutinya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Bisa kita simpulkan
bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kita sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama, dan kita akan selalu ceramah secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.